Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Iftitaul Khairat dengan NIM 220803 10269 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas sekuritas dan portofolio. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang finansial market instrument. Pembahasan materi yang akan saya bahas yaitu ada definisi financial market, yang kedua ada bentuk-bentuk financial market, yang selanjutnya ada inflasi, investasi, hubungan pasar modal dan pasar uang, dan kesimpulan. Yang pertama ada definisi financial market. Pasar keuangan adalah platform atau sistem tempat individu bisnis dan pemerintah terlibat dalam pembelian dan penjualan aset keuangan seperti saham, obligasi, mata uang, komoditas, dan derivatif. Pasar ini memfasilitasi alokasi modal dengan mempertemukan pihak yang membutuhkan modal atau pinjaman dan pihak yang mempunyai modal atau investor atau pemberi pinjaman. Pasar keuangan dapat berupa lokasi fisik seperti bursa saham atau platform virtual. Seperti sistem perdagangan elektronik, mereka memainkan peran penting dalam perekonomian global dengan menyediakan likuiditas, penemuan harga, dan mekanisme manajemen risiko. Selanjutnya ada bentuk-bentuk financial market. Yang pertama ada pasar saham. Pasar ini memungkinkan pembelian dan penjualan kepemilikan saham di perusahaan publik melalui saham. Yang kedua ada pasar obligasi. Di pasar ini, sekuritas utang seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan obligasi daerah diperjualbelikan. Pasar obligasi menyediakan sarana bagi pemerintah dan perusahaan untuk meningkatkan modal dengan menerbit utang. Yang ketiga ada pasar valuta asing. Pasar falas memfasilitasi perdagangan mata uang dari berbagai negara. Ini adalah pasar keuangan terbesar di dunia, di mana pesertanya menukar mata uang untuk berbagai tujuan termasuk perdagangan internasional, investasi, dan spekulasi. Yang selanjutnya ada pasar komoditas. Di pasar komoditas, bahan mentah seperti emas, minyak, produk pertanian, dan logam diperdagangkan. Pasar-pasar ini dapat dibagi menjadi pasar spot untuk pengiriman segera dan pasar berjangka untuk pengiriman masa depan. Yang selanjutnya ada pasar derivatif. Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari nilai aset, indeks, atau kurs yang mendasarinya. Contohnya termasuk kontrak berjangka, opsi, swap, dan forward. Pasar derivatif menyediakan alat untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko dan spekulasi. Yang selanjutnya pasar uang. Pasar uang berurusan dengan surat utang jangka pendek dengan likuiditas tinggi dan risiko rendah, seperti surat utang negara, surat berharga, dan sertifikat deposito. Pasar-pasar ini memfasilitasi peminjaman jangka panjang dan peminjaman jangka pendek di antara lembaga-lembaga keuangan dan perusahaan. Selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal mencakup pasar saham dan pasar obligasi. Mereka menyediakan platform untuk mengumpulkan dana jangka panjang, ekuitas, dan utang bagi dunia usaha dan pemerintah. Pasar modal memainkan peran penting dalam membiayai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga-harga umum barang dan jasa di pasar meningkat secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ini mengakibatkan nilai uang yang dimiliki individu atau masyarakat secara keseluruhan menjadi menurun seiring waktu, karena setiap unit uang menjadi kurang bernilai dalam hal daya beli. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang investasi. Investasi merujuk pada tindakan atau proses penempatan. Investasi merujuk pada tingkatan atau proses penempatan uang atau aset lainnya dalam suatu instrumen atau proyek dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan.
Tujuan utama dari investasi adalah untuk mengalokasikan dana secara produktif dengan harapan mendapatkan pengembalian atau profit yang lebih besar daripada jumlah awal yang diinvestasikan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Yang pertama ada saham. Investasi dalam saham berarti membeli kepemilikan dalam suatu perusahaan. Investor yang memiliki saham dapat memperoleh keuntungan dari apresiasi harga saham serta pembayaran dividen. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Investor yang membeli obligasi memberikan pinjaman kepada penerbit obligasi dan menerima pembayaran bunga secara berkala serta pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Yang ketiga ada properti. Investasi dalam properti melibatkan pengembalian properti fisik seperti rumah, apartemen, atau lahan dengan harapan nilainya akan meningkat dari waktu ke waktu atau menghasilkan pendapatan sewa. Reksadana. Reksadana merupakan wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk Reksadana merupakan wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio aset yang beragam, seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Komoditas. Investasi dalam komoditas melibatkan pembelian barang mentah seperti emas, minyak, atau hasil pertanian dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga di pasar. Yang selanjutnya ada pensiun dan investasi pendidikan. Investasi juga dilakukan untuk mempersiapkan masa depan seperti menyisihkan dana untuk pensiun atau pendidikan anak-anak. Yang terakhir ada valuta asing. Investasi dalam mata uang asing melibatkan spekulasi terhadap pergerakan nilai tukar uang untuk memperoleh keuntungan. Investasi sering kali melibatkan tingkat risiko tertentu, dan setiap jenis investasi memiliki risiko dan potensi pengembalian yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk melakukan riset dan analisis yang cerdas sebelum melakukan investasi serta mempertimbangkan tujuan keuangan, toleransi risiko, dan jangka waktu investasi mereka. Yang selanjutnya adalah hubungan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang adalah tempat di mana investor Pasar uang. Pasar uang adalah tempat di mana investor memperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek seperti sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, dan obligasi jangka pendek. Instrumen keuangan di pasar uang memiliki jangka waktu yang relatif singkat, umumnya kurang dari 1 tahun, dan memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan instrumen di pasar modal. Pasar uang berfungsi sebagai tempat bagi perusahaan, pemerintah, dan lembaga keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan jangka pendek yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sehari-hari, seperti pembiayaan modal kerja dan pengelolaan kas. Pasar modal. Pasar modal adalah tempat di mana investor memperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal memberikan pemiliknya kepemilikan atas suatu entitas saat membeli saham, atau merupakan surat utang dari entitas tersebut saat membeli obligasi. Pasar modal memberikan sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan modal jangka panjang yang diperlukan untuk pertumbuhan dan ekspansi melalui penawaran umum saham atau penjualan obligasi. Transaksi di pasar modal cenderung memiliki jangka waktu yang lebih panjang dan risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi di pasar uang. Kesimpulan dari materi instrumen pasar keuangan, financial market instrument adalah beragam alat atau kontrak
yang digunakan untuk memperdagangkan nilai keuangan antara pihak-pihak yang terlibat di pasar keuangan. Sekian materi ini saya sampaikan, kurang